Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan metode Mosra dalam sistem pendukung keputusan. Metode Mosra atau Multi-Objective Optimization on the basis of simple ratio analysis adalah metode sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan banyak kriteria dengan cara membandingkan rasio antara kriteria benefit dan cost. Jadi, tujuan Mosra adalah memilih alternatif yang dengan nilai rasio terbesar antara kriteria yang menguntungkan dan yang merugikan. Arti menguntungkan itu benefit, yang merugikan cost. Tahapan metode Mosra: menentukan alternatif dan kriteria. Ini alternatifnya ada M1 sampai M10, mahasiswa 1 sampai 10. Dan kriterianya itu kita bisa lihat di sini. Ada status DTKS, pekerjaan orang tua, dan sampai C8. Di sini kita bisa lihat di jurnalnya. Nah, ini. Kemudian tahapan metode Mosra itu dia menentukan alternatif dan kriteria dari M1 mahasiswa 1 sampai 10. Kriteria dari C1 sampai C8. Itu benefit ada C1 2 3 4 sampai 8, 1 2 3 4 8. Terus costnya C5 6 7. Terlihat pada bobot dan kriteria. Kemudian menentukan bobot kriteria. Jadi bobot kriteria itu dia ada 15%, 10, 20, 10, 15, 10, 10, 10. Yang paling tinggi adalah penghasilan orang tua. Ini yang paling penting dalam tingkat kepentingan setiap kriteria. Kemudian ada matriks keputusan. Normalisasi. Tabel alternatif adalah matriks keputusan awal berisi nilai masing-masing alternatif terhadap setiap kriteria. Jadi, mana normalisasi ini? Normalisasi dilakukan agar semua nilai berada pada skala yang sebanding. Jadi nilai normalisasi M2 mana ya? Nah, nama nilai alternatif. Jadi, mana dia? Aduh, perasaan ada. Nah, ini nilai alternatifnya. Nilai alternatif. Kemudian ada normalisasi. Nilai alternatif itu dapat dari mana? Dia dapat dari mana dulu ini nilai alternatif ini? Nilai alternatif itu memang diperoleh berdasarkan nilai alternatif diperoleh berdasarkan kelengkapan berkas dan isian dari dataset. Setelah pengisian alternatif langkah berikutnya adalah menentukan nilai rating kecocokan alternatif dengan kriteria seperti pada tabel 5. Nah, kemudian ini kecocokan alternatif dan kriteria. Ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari konversi bobot nilai. Jadi semakin tinggi juga. Semakin rendah, jadi misalnya nilainya dari 0 sampai 39 itu nilainya bobotnya 1. Kalau 90 sampai 100 bobotnya 5. Dan seperti itu. Jadi dikonversi nilainya seperti ini. Kemudian nilai rating tersebut diperoleh berdasarkan nilai alternatif yang dikonversi ke bobot yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan nilai rating kecocokan di atas, selanjutnya disusun matriks berikut. Nah, disusun dia seperti astagfirullah, seperti ini.
dan seterusnya sampai dengan X10 hasil normalisasi. Kemudian jika sudah dapat nilai normalisasinya, kita lanjut di nilai preferensi. Ada mahasiswa 1 sampai 10 ya, seperti biasa. Kemudian mana tadi? Nilai preferensinya itu ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang tadi. Mana dulu? Masih 1. Mana dia itu? Sabar. Tadi kita sudah paham itu. Ini nilai preferensi yaitu setiap nilai kriteria dikali dengan nilai bobot. Nilai kriteria dikali dengan nilai ini. Nilai kriteria dikali dengan nilai bobot. Kemudian dibagi nilai apa itu? Bagi nilai cost. Dibagi oleh nilai kriteria, nilai cost dapat dilihat pada proses perhitungan berikut. Nah, ini nilai kriteria dengan nilai bobot. Kemudian dibagi dengan nilai cost. Jadi ini kan. Ini kemudian dibagi dengan nilai cost. Jadi nilai preferensinya itu yaitu ini seperti ini di perankingan. Jadi perankingan itu yang nomor 1. Hasil perankingannya itu alternatif dengan nilai preferensi terbesar adalah alternatif terbaik, yang ini alternatif terbaik. Kemudian yang paling rendah yaitu kayaknya mahasiswa nomor 5 karena dia orang kaya. Penghasilan orang tuanya sangat besar di sini. Dan itulah. Jadi kesimpulannya, alternatif mahasiswa 2 merupakan alternatif yang terbaik karena memiliki rasio benefit terhadap cost paling tinggi. Nah, cost paling tinggi. Sehingga paling direkomendasikan sebagai hasil keputusan. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.